Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eteh Mareteh Barereteh. Oke, kembali lagi nih bersama Eteh. Oke, kali ini Eteh mau bercerita tentang pengalaman uh, Eteh semasa sebelum sampai menjadi dan sampai semester akhir. Bagaimana itu kan pengalamannya. Oke, jadi ini apa sharing-sharing ini berguna bagi mahasiswa eh, nanti bagi mahasiswa baru untuk angkatan selanjutnya ya. Nah, jadi gini, eh, perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Sri Ade Rayu, biasa dipanggil Eteh, asal Majalengka, Jawa Barat, mengambil jurusan akuntansi angkatan 2019.1. Jadi eh, asal mulanya ya. Jadi asal mula bisa kenapa sih bisa pilih UT gitu kan? Pengalaman dulu nih. Nah, jadi eh, dari aku kan Eti kan lulusan paket C setara SMA ya. Nah, dari setara SMA itu Eti mulai mencari informasi tentang eh, mencari informasi tentang universitas yang mengadakan sistem pembelajaran secara full online karena dikarenakan Ete ini kan sambil bekerja jadi babysitter ya. Nah, jadi mencari yang fleksibel aja gitu kan. Nah, alhamdulillah ketemulah web universitas terbuka. Nah, lalu Ete mencoba mendaftar, tapi waktu itu eh, belum corona ya, dulu itu belum COVID-19, jadi dan tapi saat itu ada keterbatasan untuk datang ke PPCC untuk mendaftar. Jadi ET mengirimkan berkas-berkas itu lewat kantor pos ya. Nah, alhamdulillah diterima dan eh, hadir ke UPBCC untuk mengisi formulir persyaratan dan lain-lain gitu kan. Nah, nih, bagi mahasiswa nih yang bagi anak-anak SMA yang di semester akhir mau berencana mendaftar di Universitas Terbuka, persiapkan dari sekarang misalkan mau ambil jurusan apa, terus eh, em, apa sih namanya? Nanti sistemnya mau apa? Mau sipas apa non sipas apa sipas non TRM dan lain-lain gitu kan itu eh, harus direncanakan dari jauh-jauh hari gitu kan. Nah, bisa bisa bertanya-tanya dulu kepada saudara atau teman atau yang pernah atau alumni dari universitas terbuka biar apa ya tidak nyasar gitu tidak salah pilih gitu. Nah, gitu. Oke, untuk untuk jurusan itu sesuai eh, minat atau kesukaan kakak ya. Jangan, misalkan jangan jangan suka ikut-ikutan. Ah, lagi ngetren nih sastra Inggris, ikutan sastra Inggris. Bukan, kakak harus sesuai kakak maunya apa gitu kan. Nah, jadi dulu tuh pernah aku tuh cita-cita dari SD dari kecil lah kayaknya dari SD sampai sekarang tuh ingin menjadi dokter atau guru ya karena dokter itu biaya kuliahnya yang lumayan cukup mahal karena tidak mampu ya kayaknya eh, di skip dulu. Nah, ingin mengajar sebagai guru. Nah, tapi guru itu untuk untuk anak SMA nih yang mau mendaftar jadi guru itu harus persyaratannya kakak harus punya pengalaman mengajar kurang lebih 1 tahun ya. Nah, karena waktu itu
belum ada pengalaman mengajar ya 1 tahun itu, akhirnya aku skip juga yang PGSD atau PG PAUD itu karena tidak mempunyai syaratnya gitu kan. Akhirnya ah, aku tanya nih sama ibu yayasan, Bu, enaknya ambil jurusan apa ya? Gitu kan, cari nasihat gitu. Karena jadi guru belum bisa gitu kan. Bukan jadi guru, maksudnya ambil jurusan jurusan guru itu belum bisa karena syaratnya nggak bisa. Nah, ya ibu yayasan menyarankan bagaimana kalau mengambil jurusan eh, akuntansi biar nanti kerjanya di bank atau perkantoran gitu kan. Nah, awalnya sih bingung ya, akuntansi nggak suka ngitung gitu kan. Aku nggak suka ngitung gitu, bukan. Tapi itu nanti hitung-hitungan semua gitu kan. Nah, sudah. Tapi biasanya nasihat dari orang yang lebih apa sih, lebih dewasa dari kita itu nasihatnya bagus gitu kan. Nah, akhirnya aku ikutin deh nasihat ibu yayasan mengambil jurusan akuntansi. Alhamdulillah, nggak kerasa sekarang udah di semester 8. Nah, jadi s- dari jurusan diperhatikan, terus ada lagi itu sistemnya, mau sistem apa? Ada SIPAS, SIPAS semi, SIPAS semi itu, jadi misalkan kakak ambil SIPAS semi itu, misalkan dia ada 6 mata kuliah, berarti 3 mata kuliah itu ton 3 mata kuliahnya lagi itu web, dan itu harganya kalau untuk anak akuntansi itu 1.700.000 ya. Nah, itu per semester, per 6 bulan sekali. Nah, dan itu di bawah dari 20 SKS kalau SIPAS ya, SIPAS semi. Nah, untuk SIPAS non TTM itu eh, dia itu eh, sama mirip SIPAS, mirip SIPAS semi, tapi perbedaannya adalah dia itu tidak ada TTM-nya. Bisa mengadakan eh, mengajukan TTM ATEM bisa, tapi itu nanti berbeda lagi pembayarannya ya. Kalau yang SIPAS semi itu termasuk tadi kan, ini belum. Jadi untuk SIPAS SIPAS non TTM itu tadi biaya per semesternya adalah 1.300.000, dan itu kurang lebih dari 20 SKS. Hmm. Nah, di bawah 20 SKS ya. Nah, untuk satu lagi namanya SIPAS ya. SIPAS, non SIPAS ya. Non SIPAS itu adalah yang bukan sistem paket gitu. Jadi dia tuh bebas pilih, ya. Bisa pi bisa mata kuliah yang mudah dulu boleh, yang gampang dulu boleh, atau mau yang mix boleh juga. Nah, itu biayanya biasanya kalau mau eh pokoknya 24 SKS itu bisa 1.700.000 atau berapa gitu. Pokoknya murah, dia udah murah banyak, dan insya Allah kalau yang ambil non SIPAS itu akan cepat lulus, eh, 3 tahun setengah jika dia eh, lancar gitu ya kuliahnya gitu. Kalau untuk yang SIPAS tadi, SIPAS semi dan SIPAS non PTM itu 4 tahun lulusnya gitu kan. Nah, bisa lebih jika mahasiswa tersebut itu mengambil cuti dan lain-lain gitu. Nah, untuk sistemnya menyarankan nih untuk kepada yang siswa SMA kelas 3 yang mau berencana masuk itu diperhatikan eh, mau yang cepat lulus apa yang santai. Kalau yang santai bisa ambil SIPAS, kalau mau yang buru-buru itu bisa ambil non SIPAS ya. Nah,
Tapi sebaiknya ambil yang kalau mau SIPAS, SIPASnya SIPAS non PTN aja gitu. Karena untuk keluar kota ya, untuk keluar kota anjurkan untuk mengambil SIPAS non PTN. Tapi untuk Jakarta, jika kakak fokus kuliah, ambillah SIPAS MI gitu kan. Nah, dan ini untuk yang pengen ngebut nih, pengen cepet lulus wisuda, boleh ambil yang non sipas ya gitu kan. Nah, untuk syarat kelulusan UT juga mudah, hanya hanya membuat karya ilmiah dan dan mengerjakan tugas akhir program. Nah, insya Allah itu sangat mudah banget dibandingkan dengan persyaratan kampus lain. Kampus lain itu kan biasanya ada skripsi gitu kan. Susah itu skripsi itu tebel, tapi sedangkan di UT itu hanya karya ilmiah yang 6 halaman sampai 12 halaman doang. Itu eh pokoknya apa ya? Sangat mudah-mudah dari berkali-kali mudah dari universitas lain gitu kan. Nah, untuk tugas akhir programnya juga sangat mudah. Itu hanya mengerjakan soal. Soalnya itu esai, tapi terdiri dari 4 pendukung, yaitu teori akuntansi, lab auditing, analisis informasi keuangan, sama eh, sistem pengendalian manajemen. Itu empat. Empat mata kuliah itu nanti disoalkan di tugas akhir program. Nah, itu eh, itu insya Allah ya, kalau kitanya serius dan mengisi sampai full semua pertanyaannya dengan jawaban kita full ya. Nah, itu insya Allah eh, kalau bersungguh-sungguh lulus. Untuk yang tadi karya ilmiah ya, karya ilmiah itu eh, kita harus sesuai jurusan. Misalkan akuntansi, harus mencari judul tentang akuntansi gitu kan. Nah, itu yang penting plagiasinya. Plagiasinya jangan lebih dari 30% ya. Jadi harus di bawah 30%. Itu di cara pengecekan plagiasinya bisa memakai Turnitin. Biasanya yang dipakai UT itu Turnitin. Nah, eh biasanya saat tugas itu ada dikasih pengecekan secara gratis ya kalau pas tugas. Tapi pas setelah tugas selesai, kalau kita mau ada revisi lagi nih, kita harus ngecek sendiri karena itu eh, sudah tidak bisa lagi kalau di tugas gitu kan. Nah, itu. Pokoknya dari semester 1 nih, semester 1 sampai semester 8 ini mungkin tantangan untuk nanti nih eh, paling paling men- mendebarkan itu di semester 7. Karena di semester 7 itu di mahasiswa yang ambil SIPAS non TTM itu ada karya ilmiah dan tugas akhir program. Nah, untuk non SIPAS juga bisa jadi dia terjaring di semester 7 atau semester 8 gitu. Nah, pokoknya suka duka di kuliah di universitas terbuka itu banyak ya. Eh, enaknya gini, sukanya gini, fleksibel ya. Waktunya tuh boleh dikerjakan kapanpun kalau kita lagi senggang gitu kan. Terus terjangkau, harganya juga murah, murah berkali-kali lipat dari universitas lain. Ya. Nah, selain murah itu juga eh, terbuka, terbuka untuk semua usia. Kan aku waktu itu 2009 itu usia berapa ya lupa. Sekarang ini sekitar 20-an ya mungkin dulu. Nah, 20 itu alhamdulillah masih bisa loh. Jadi nggak ada batasnya. Mau kakek nenek juga masih bisa. Mau ayah, mau bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, itu boleh semua usia diperbolehkan di universitas terbuka dengan syarat dia sudah menyelesaikan SMA-nya gitu kan. Nah,
Selain tadi ada fleksibel, terjangkau, terbuka, dan apa ya? Dan keren. Keren kenapa? Karena rekor rekor muri universitas terbuka itu banyak lah. Ada yang lulusan CPNS terbanyak, ada yang apa sih waktu itu mahasiswa terbanyak, ada lagi masih banyak lain-lainnya. Oke, setelah itu eh, untuk ini nih pesan untuk anak non sipas, kalau mau ambil yang non sipas, direncanakan semester 1 sampai semester 8 itu mau ambil apa-apa aja gitu kan, direncanain. Nah, keuntungannya yang non sipas itu enak. Kalau nggak punya uang mau registrasi satu mata kuliah aja masih bisa. Kalau sipas kan dia harus paket gitu kan, sistem paket. Kayak gitu ya. Oke, eh, pesan-pesan dari itu ya. Eh, untuk menjadi mahasiswa universitas terbuka itu harus eh, mandiri. Mandiri itu kita jangan tergantung minta diingetin sama misalkan dari WA dari universitas terbuka gitu ya. Tapi kita atau menunggu diinformasikan di grup. Kita cari informasinya, jangan diem. Ya, kita harus aktif. Karena kalau kita diem aja, kita tuh ketinggalan informasi. Ya, mandiri ya, mandiri, mandiri dalam mencari informasi, mandiri dalam mengerjakan tugas kuliah, diskusi kuliah, dan UAS kuliah. Pokoknya eh, mandiri ya, jangan tergantung sama seseorang. Gitu. Nah, dalam mandiri itu harus juga pintar memanajemen waktu, membagi waktu, membagi waktu untuk eh, bekerja, separuhnya lagi untuk kuliah, dan separuhnya untuk istirahat itu harus dibagi-bagi, ya. Jangan eh jangan misalkan kita udah bekerja nih, kita juga udah daftar di UT, apa sih namanya, tugas tugas kuliah nggak dikerjain, katanya sibuk lah dan lain-lain. eh Sesibuk-sibuknya sempatkanlah beberapa menit untuk mengerjakannya karena soalnya insya Allah nggak susah, mudah-mudah kok, serius. Nah, untuk adik-adik yang masih duduk di kelas SMA, eh, ingin melanjutkan dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, masuklah universitas terbuka. Ini insya Allah terjangkau, eh, dan insya Allah terbaik. Oke, segitu saja ya cerita pengalaman dari Teh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.